Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam sehat. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ayat ini, Paulus prihatin bahwa orang-orang memikirkan diri mereka sendiri lebih tinggi daripada yang patut mereka pikirkan. Upaya nasihat Paulus untuk kesombongan ini, Bapak Ibu, adalah dengan mengatakan bahwa bukan saja karunia rohani merupakan karya dari kasih karunia Allah yang cuma-cuma dalam hidup kita, tetapi juga iman sejati yang dengannya kita menggunakan karunia rohani itu adalah karya dari kasih karunia Allah yang cuma-cuma juga. Seperti yang dikatakan Paulus di bagian akhir ayat 3 tadi, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Maksud Paulus di sini, Bapak Ibu, ada dua kasih karunia Allah yang cuma-cuma yang diberikan kepada kita, yaitu iman dan karunia rohani. Hal ini berarti, Bapak Ibu, bahwa setiap alasan apapun yang mungkin kita munculkan dari diri kita untuk menyombongkan diri, disingkirkan dari kita. Dengan demikian, bagaimana kita bisa bermegah apabila kualifikasi untuk menerima kasih karunia Allah ternyata merupakan kasih karunia juga? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kebenaran ini memiliki dampak yang besar pada cara kita berdoa. Tuhan Yesus memberi kita teladan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 31-32. Sebelum Petrus menyangkalnya 3 kali, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Simon, Simon, dengarkan. Iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Tetapi aku sudah berdoa untuk engkau, Simon, supaya imanmu jangan luntur. Dan kalau engkau sudah kembali kepadaku, engkau harus menguatkan saudara-saudaramu." Bapak Ibu, saya mengambil teks ayat tadi dari Alkitab Indonesia masa kini. Tuhan Yesus berdoa, Bapak Ibu, agar iman Petrus ditopang, bahkan ketika Petrus melakukan dosa penyangkalan terhadap Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhanlah yang memberi iman. Tuhan yang memberi iman adalah Tuhan yang menjaga iman kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, kita harus berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, agar Tuhan selalu menopang iman kita. Ketika seorang ayah dengan anak yang menderita epilepsi berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini," seperti dalam Markus pasal 9 ayat 24. Bapak Ibu, ini adalah doa yang baik, karena doa seorang Kristen memperlihatkan adanya paradoks di dalam kehidupan Kristiani kita. Ayah itu mengakui bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat percaya sebagaimana seharusnya kita percaya. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu, bahwa iman percaya kita sudah seperti yang Tuhan mau? Kecuali kita selalu memohon kasih karunia Allah untuk menopang dan membentuk iman kita terus-menerus, sampai kepada iman yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman bukanlah sesuatu yang nyata untuk diambil seperti obat.
Tetapi iman adalah sikap percaya dan selalu percaya. Bahkan kemampuan kita untuk percaya kepada Tuhan adalah kasih karunia darinya. Hal itu bukanlah sesuatu yang dapat kita peroleh tanpa bantuan dari Tuhan. Tidak peduli seberapa besar iman yang kita miliki, Bapak Ibu, karena kita tidak pernah mencapainya dengan usaha sendiri. Iman tidaklah disimpan begitu saja seperti uang di bank yang terus-menerus kita bisa tambahkan, Bapak Ibu. Bertumbuh dalam iman adalah proses yang konstan untuk memperbarui kepercayaan kita setiap hari kepada Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita berdoa setiap hari seperti demikian. Ya Tuhan, terima kasih atas imanku. Pertahankan imanku. Perkuat imanku. Perdalam imanku. Jangan biarkan imanku sampai gagal. Jadikan imanku sebagai kekuatan hidupku, agar dalam segala hal yang kulakukan, Engkau mendapatkan kemuliaan sebagai Sang Pemberi yang agung atas kasih karunia yang cuma-cuma itu.